Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Basuki dari Podify. Saya akan mengajar tadi mengenal ilmu usul fikih. Cara umat Islam dewasa seringkali menemukan perbedaan pandangan. Nah, pandangan para ulama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi umat khilafiyah. Sebenarnya hal yang sama juga terjadi pada masa sahabatku Rasulullah SAW, para tabiin, orang yang hidup sudah generasi sahabat tabiin mengikuti tabiin dan di ulama-ulama lainnya dalam mengajukan argumentasi permasalahan tersebut. Para ulama menggunakan dalil dan dasar hukum yang sama, misalnya dalam memahami konsep istihad. Istihad itu adalah mampu dalam berhaji, cara berwudu, niat dalam sholat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu wudu laki-laki itu jangan bersentuh dengan binian, itu orangnya, dan lain sebagainya. Kemudian mengapa bisa terjadi perbedaan itu? Bahkan hingga dan yang saling membid'ahkan, mengapitkan dan sebagainya. Di antara mereka ada pula yang memisahkan dari kelompok lainnya. Kenapa orang kada sholat berarti kafir tuh, masuk neraka? Bohong tuh, menyembat pulang. Namun perbedaannya pandangan atau pendapat itu justru memperkaya khazanah intelektual umat Islam untuk saling memahami munculnya perbedaan itu. Lanjut, pangkal muara perbedaan dari semua itu bukan kesalahanmu. Para ulama dalam menerjemahkan redaksi dasar dalilnya yang dijadikan sumber hukum baik Al-Quran maupun hadis, mainkan perbedaan dalam memahami dan maksud dari dalil tersebut. Di samping itu, perbedaan disebabnya masalah politik, perbedaan dalam menggunakan kaidah usul fikih atau karena jak sampainya suatu riwayat hadis atau kepada ulama atau mujtahid bersangkutan. Kenapa harus bersangkutan dengan mujtahid dan tawakalnya? Maka bagi mereka yang mau mengambil hikmahnya, perbedaan itu justru sangat besar manfaatnya bagi umat Islam, sebab mereka ketahui metode atau cara para mujtahid, orang yang menggali hukum Islam dan menetapkan hukum fikih. Wahai orang yang para mujtahid kepada Allah. Lalu apakah sebenarnya metode hukum Islam usul fikih itu? Muhammad Abu Zahra, seorang ulama Masar Mesir, dalam bukunya Usul Fikih mengemukakan metode hukum Islam disebut juga dengan usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang menguraikan metode atau cara yang dipakaikan oleh imam mujtahid menggali dan menetapkan hukum syar'i dan nas-nas Allah, Al-Quran atau hadis riwayat. Kenapa orang menggali menyembelih orang? Kenapa orang berdosa? Janganlah memanggil orang, jangan berbuat jahat. Berdasarkan nas itu pula ulama mengambil ilat alasan yang menjadi landasan hukum kemaslahatan umat Islam. Ilmu fikih
peran penting memengaruhi pembentukan pemikiran fikih. Jelas Abu Zahra. Adapun ilmu fikih adalah suatu ilmu yang membahas hukum yang secara seperti wajib, sunnah, makruh, halal, haram, dan mubah, boleh. Apa makruh tuh, sunnah tuh dibaikan. Apapun halal tidak boleh dimakan. Haram tidak boleh memacul aurat. Bila halal boleh dimakan ayam, sapi, dan lain-lainnya, dan lautan hewan itu halal juga. Dari penjelasan itu di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa usul fikih adalah metode yang paling ditempuh pada ulama dari ahli ijtihad dalam menetapkan hukum-hukum yang diterapkan dalam mukallaf. Orang yang sudah dibabami hukum yang halal atau sunnah atau makruhnya suatu perbuatan, sedangkan fikih adalah hasil dari hukum-hukum syar'i dan metode yang digunakannya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.